8 subtema 1 tentang latihan keseimbangan. Keseimbangan sangat perlu dalam aktivitas keseharian. Berjalan, berlari, berdiri, atau duduk memerlukan keseimbangan agar kita tidak jatuh. Latihan keseimbangan bisa dilakukan dengan cara menekuk satu kaki. Seperti ini ya nak. Banyak kegiatan kepramukaan yang diajarkan melalui permainan. Salah satunya adalah permainan lompat tongkat. Alat yang digunakan untuk bermain adalah tongkat. Sebelum anak-anak melakukan permainan lompat tongkat, lakukanlah latihan keseimbangan seperti berikut ini. Yang pertama, berdirilah dengan tegak. Yang kedua, angkat kaki kirimu seperti latihan keseimbangan yang sebelumnya. Kaki kirinya yang diangkat. Berdirilah dengan satu kaki dan jagalah keseimbangan tubuhmu. Nah, lalu bertahanlah hingga hitungan ke-10. Lalu setelah itu bergantian, angkat kaki kananmu. Kemudian berdiri dengan satu kaki dan jagalah keseimbangan tubuhmu. Lalu bertahanlah sampai hitungan ke-10. Selain permainan lompat tongkat, ada pula permainan arung jeram. Tujuannya untuk melatih kekuatan tangan. Cara melakukannya, yang pertama, semua peserta duduk membentuk lingkaran. Posisi kaki menjalur ke dalam lingkaran. Kedua, setiap peserta berpegangan kuat. Dapat juga menggunakan tali untuk berpegangan. 3, semua peserta berusaha untuk berdiri secara bersamaan. Usahakan kaki tegak. Dan yang terakhir, lakukan berulang-ulang untuk melatih kekuatan kaki kalian. Nah, sekian untuk pembelajaran PJOK hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang ada. Tuhan memberkati. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Naryo. Dan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang kepangdiluhuran. Tema 8, subtema 1 dengan tema khusus Aku Tidak Putus Asa. Ya. Nah, pertanyaannya apa kalau itu putus asa? Putus asa artinya kehilangan harapan atau menyerah dalam suatu masalah. Itu namanya putus asa. Putus asa merupakan perbuatan yang tidak baik. Karena apa? Kehidupan manusia itu mengalami suka dan duka. Tetapi sekali lagi kita tidak boleh putus asa. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi dikatakan bahwa segala perkara dapat ditanggung dalam Yesus dan Yesus akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan sangat berkenan kepada orang-orang yang tabah hati. Apa itu tabah hati? Nah, coba perhatikan. Tabah hati artinya teguh, kuat hati dalam menghadapi masalah atau berbagai cobaan. Setan atau iblis takut kepada orang yang beriman dan tabah hati. Maka anak-anak tidak perlu takut dengan setan. Karena apa? Kita orang beriman tidak perlu takut kepada iblis atau setan. Karena apa? Karena ketakutan dan kecemasan tidak pantas bagi orang yang beriman. Apabila Tuhan
memberikan kekuatan, maka segala masalah dapat kita selesaikan. Anak-anak, para bruder FIC di awal perjuangannya tidak kenal putus asa. Bernardus pada tahun 1942 mengucapkan janji setia menjadi seorang bruder FIC yang pertama. Dan tanggal 2 Februari 1942, Bruder Bernardus mengucapkan janji setia menjadi bruder selama 5 tahun. Sementara itu Bruder Yosefus berjanji untuk 3 tahun. Bruder Bernardus tetap menghadapi masalah dengan kepercayaan, dengan ketabahan dan penuh kesabaran. Mengapa? Karena tidak semua hal terjadi seperti yang kita harapkan. Jadi kalau kita mengharapkan sesuatu, belum tentu itu terjadi. Maka menjadi tantangan ketika sesuatu yang kita harapkan berbeda dengan kenyataan yang terjadi. Misalnya anak-anak sudah mengharapkan kalau papa atau mama pulang membawa oleh-oleh, tetapi kenyataannya tidak. Nah, kita tidak boleh putus asa. Tantangan atau hambatan dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mulai dari hal-hal kecil itu kita hadapi. Jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan jangan lupa mengerjakan soal-soal latihan di GC. Tuhan memberkati.